Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang hakikat perspektif global. Mari kita belajar bersama. Menurut Kamus Bahasa Inggris, Longman Dictionary of Contemporary English mengartikan global dengan concerning the world earth, sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh alam jagat raya berupa masalah, kejadian, kegiatan, bahkan sikap. Adapun contohnya yaitu ada demokrasi liberasi, korupsi, kesenjangan sosial, sistem pendidikan, dan juga kepadatan penduduk. Adapun dampak positif dari globalisasi yaitu yang pertama, munculnya masyarakat mengang kompetensi. Yang kedua, masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Adapun dampak negatif dari globalisasi yaitu melahirkan budaya global sehingga menjadi ancaman bagi budaya lokal atau sikap westernisasi atau kebarat-baratan. Unsur perspektif global sebagai berikut. 1. Kepercayaan dan nilai manusia. A. Kepercayaan dan nilai manusia yang bersifat universal dan berbeda-beda. B. Kesadaran perspektif. C. Pengakuan dampak nilai budaya dan pandangan dunia suatu bangsa dalam mempelajari interaksi dengan masyarakat lain yang berbeda dari masyarakatnya sendiri. 2. Sistem global. A. Sistem ekonomi. B. Sistem politik. C. Sistem ekologi. D. Sistem teknologi meliputi informasi, komunikasi, transportasi, dan pertanian. E. Pengetahuan tentang dinamika global. F. Prosedur dan mekanisme sistem global transaksi dalam dan antar masyarakat, bangsa, dan wilayah. 3. Isu-isu dan masalah global. A. Pendudukan dan isu-isu keluarga berencana. B. Isu-isu pembangunan. C. Isu-isu hak asasi manusia meliputi hak-hak wanita, penduduk asli, dan anak-anak. D. Migrasi, imigrasi, dan pengungsi kebiasaan global. E. Isu-isu sumber daya alam atau lingkungan. F. Isu-isu yang berhubungan dengan distribusi kesejahteraan, teknologi, dan informasi sumber daya pemasaran. 4. Sejarah global. A. Cepatnya saling ketergantungan. B. Hal-hal yang melatar belakangi isu-isu masa kini. C. Budaya asli dan perkembangannya. D. Kontrak budaya dan peminjaman budaya. E. Evolusi sistem global. F. Konflik dan resolusi konflik. Lima, pemahaman atau interaksi lintas budaya. Yang A. Memahami budaya suatu bangsa dan warisannya. Yang B. Memahami ragam identitas dan loyalitas. Yang C. Memahami kompleksitas keragaman budaya dan universalnya budaya. Yang D. Peran budaya suatu bangsa dalam sistem dunia. Yang E. Keterampilan dan pengalaman dalam melihat budaya suatu bangsa dari perspektif bangsa lainnya. Yang keenam, kesadaran pilihan manusia. Dengan melalui individu, organisasi, masyarakat lokal, bangsa, wilayah, aliansi ekonomi, dan juga politik. Dengan tindakan masa lalu dan kini, serta alternatif di masa depannya. Dengan pengakuan kompleksitas perilaku manusia. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan, evaluasi, dan analisis. Dengan kecakapan pengumpulan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari perspektif dan pandangan yang berbeda. Dengan keterampilan berpikir kritis, seperti kecakapan mendeteksi penyimpangan, mengidentifikasi yang mendasari asumsi-asumsi, dan lain sebagainya. Dengan pengakuan peran nilai dan pandangan dunia dalam penelitiannya. Dengan interaksi antar budaya, partisipasi, dan kolaborasi. Dengan kesempatan untuk membuat dan melaksanakan keputusannya.
Lalu, bagaimana konsep perspektif global? Ya, jadi perspektif global merupakan bagaimana cara kita ketika memandang suatu masalah untuk kepentingan global dari sisi dunia atau internasional, sehingga manusia pun harus berpikir global dan bertindak secara lokal. Manfaat mempelajari perspektif global, kita dapat menambah wawasan dan kesadaran baik guru maupun siswa bahwa kita tidak menghuni satu daerah saja tetapi memiliki ketergantungan dengan orang lain maupun negara. Kita juga dapat menambah dan memperluas pengetahuan sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia, yaitu dalam aspek iptek. Selanjutnya, mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang terakhir, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Perubahan dinamika global memiliki prinsip perubahan dasar dalam sistem sosial, yakni pencabangan unsur baru dalam sistem sosial, akibatnya yang tidak dapat diperkirakan, beberapa fungsi yang terbuka dan tertutup, serta umpan balik positif maupun negatif. Pertumbuhan sebagai bentuk perubahan. Pertumbuhan yang diharapkan yakni dalam pembangunan ekonomi, sedangkan yang tidak diharapkan dalam bentuk pertumbuhan penduduk serta penipisan sumber alam dan sebagainya. Adapun perencanaan global, yakni kepentingan nasional dan perencanaan global dan upaya untuk membuat model sistem dunia seperti pembentukan kebijakan nasional. Dimensi perspektif global. 1. Kesadaran perspektif. Dimensi ini menunjukkan perlunya kesadaran bahwa sebagian individu memiliki pandangan global yang berbeda. Kedua, kesadaran antara budaya. Dimensi ini menunjukkan adanya kesadaran atas keragaman dalam pelaksanaannya dapat ditemui manusia di muka bumi. Yang ketiga, kesadaran akan kondisi planet bumi. Dimensi ini menunjukkan perlunya kesadaran akan pembangunan termasuk kondisi dan kecenderungan yang timbul seperti konflik di dalam negeri sendiri. Yang keempat, kesadaran pilihan manusia. Dimensi ini menunjukkan sejumlah kesadaran terhadap masalah dihadapi individu dan bangsa sebagai kesadaran perlunya pengetahuan sistem global di masa depan. Implementasi perspektif global dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam proses pembelajaran di sekolah, perspektif global adalah suatu pandangan di mana guru dan murid secara bersama-sama mengembangkan perspektif dan keterampilan untuk menyelidiki suatu yang berkaitan dengan isu global. Yang dimaksud dengan isu global antara lain isu lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, studi tentang dunia, dan pengembangan pendidikan. Untuk itu, guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat lokal, nasional, dan global. Yang kedua, secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat dunia. Yang ketiga, mempunyai sifat terbuka, mau menerima setiap adanya pembaruan. Yang keempat, mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat kita.